Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang intra-company transfer pricing atau harga transfer dalam perusahaan. Materi ini diambil dari buku Cost Accounting karya William K. Charter. Produk jadi atau setengah jadi dari suatu divisi bisa menjadi bahan baku dari divisi lain. Pada saat dilakukan transfer barang atau jasa, pendapatan dari suatu divisi akan menjadi biaya bagi divisi lainnya. Dewasa ini, penerapan penetapan harga transfer sudah semakin luas dikarenakan banyak perusahaan berkembang pesat dengan aktivitas bisnis yang rumit. Akibat dari hal tersebut, perusahaan perlu melakukan sistem desentralisasi untuk mengimai kompleksitas dan keragaman aktivitas bisnis mereka. Hukum pajak secara signifikan mempengaruhi penentuan harga transfer. Suatu perusahaan dengan pabrik di luar negeri di mana tarif pajaknya rendah seringkali mencoba untuk menetapkan harga transfer yang tinggi untuk bahan baku yang dikirimkan ke fasilitas domestik guna menahan labanya di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menghindari tagihan pajaknya. Metode yang pertama yaitu transfer pricing based on cost. Metode ini digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi. Keunggulan utamanya yaitu sederhana. Bentuk biaya bisa berupa actual cost atau standard cost dan berdasarkan direct costing atau absorption costing. Kemudian, apabila terdapat departemen pendukung, maka tarif pengalokasiannya sudah ditetapkan di awal proses produksi. Hal ini dilakukan agar departemen-departemen mengetahui bahwa biaya yang dihitung berhubungan dengan kegiatan departemen pendukung. Metode yang kedua yaitu market-based transfer pricing. Pada metode ini, harga yang dibebankan kepada lingkungan internal sama dengan harga yang dibebankan kepada pelanggan, yaitu harga pasar. Merupakan alat ukur profitabilitas dan kinerja divisi yang paling baik karena menghasilkan angka yang objektif. Selanjutnya, tidak dapat diterapkan apabila tidak ada harga pasar. Seperti yang kita tahu, harga pasar tidak selalu tersedia bagi produk menengah dan produk yang unik. Kemudian, penentuan biaya aktual produk akhir menjadi sulit karena pada metode ini diperlukan beberapa penghitungan dan penyesuaian tertentu. Metode yang ketiga yaitu cost plus transfer pricing. Pada metode ini berisikan biaya produksi ditambah dengan profit normal tambahan. Biasanya, biaya ini digunakan apabila harga pasar tidak tersedia. Selanjutnya, menjadikan divisi yang menjual barang tidak memiliki dorongan untuk menjadi efisien. Meskipun keutamaan dari cost plus transfer pricing adalah mudah dalam perhitungannya, namun transfer pricing ini menghasilkan harga yang tidak pas yang dapat menyebabkan penyimpangan pada profit pembelian dan profit penjualan dari divisi operasi. Metode yang keempat yaitu negotiated transfer pricing. Pada metode ini menggunakan harga negosiasi antara divisi yang membeli barang dengan divisi yang menjual barang. Kemudian, manajer unit memiliki otoritas dan pengendalian yang tinggi dalam penentuan profit mereka. Pada metode ini, para manajer dapat mempertimbangkan kondisi biaya dan kondisi pasar sehingga tidak ada pihak yang berada dalam posisi tawar yang tidak menguntungkan. Kemudian, membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan harga yang disepakati. Metode yang kelima yaitu arbitrary transfer pricing. Pada metode ini, harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan memperhatikan minimasi pajak atau tujuan tertentu dari perusahaan. Lalu, divisi yang membeli maupun yang menjual barang tidak dapat mengendalikan harga. Kemudian, harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan tujuan agar tujuan utama dari perusahaan dapat diraih. Pada metode ini bertentangan dengan tujuan utama dari dilakukannya desentralisasi pertanggungjawaban profit dan sangat menghambat keotonomian manajer divisi. Di samping kelima metode tadi, ada metode dual transfer pricing, di mana metode ini menutup kekurangan pada kelima metode tersebut. Pada metode ini, divisi yang menghasilkan barang menggunakan market-based, cost plus, negotiated atau arbitrary transfer pricing dalam menghitung pendapatan mereka dari penjualan intra-perusahaan. Yang kedua, biaya variabel dari divisi yang menghasilkan barang ditransfer ke divisi yang membeli barang tersebut dengan biaya tetap ditransfer secara pantas. Dan yang ketiga, profit yang ada di divisi yang menghasilkan barang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, itu tadi pemaparan tentang intra-company transfer pricing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.